Yehezkiel, Obadja, Habakuk. Apa kesamaan dari nama-nama ini? Mereka adalah 3 dari 15 nabi yang menulis kitab mereka dalam Alkitab. Dan jika kita sudah pernah membaca kitab-kitab ini, kemungkinan kita akan tersesat dalam gambaran yang aneh dan puisi yang sulit dipahami. Namun kitab-kitab ini sangat penting agar kita dapat memahami kisah Alkitab secara keseluruhan. Jadi, mari kita bahas tentang bagaimana membaca kitab para nabi. Ketika kita mendengar kata nabi, kita mungkin berpikir tentang seorang peramal yang meramalkan tentang masa depan. Dalam berbagai budaya, itulah artinya seorang nabi. Tetapi dalam Alkitab tidak demikian. Meskipun para nabi dalam Alkitab sering bernubuat tentang masa depan, mereka jauh melebihi seorang peramal. Jadi, siapa sebenarnya para nabi ini? Mereka adalah orang-orang Israel yang mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan hadirat Allah, lalu diutus untuk pergi dan berbicara atas nama Allah. Seperti seorang utusan. Benar, dan hal yang paling mereka perhatikan adalah persekutuan yang terjalin antara Allah dengan orang-orang Israel. Benar, persekutuan di mana Allah telah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, dan Ia memanggil mereka untuk menjadi bangsa yang adil dan murah hati yang mencerminkan sifat Allah bagi segala bangsa. Jadi persekutuan ini menuntut semua orang Israel untuk menaruh kepercayaan dan ketaatan mereka hanya kepada Allah. Dalam Alkitab, persekutuan ini disebut sebagai perjanjian. Namun para pemimpin, para imam dan raja, mereka telah menyesatkan bangsa Israel dan melanggar perjanjian tersebut. Dan pada saat itulah para nabi ini muncul untuk mengingatkan bangsa Israel akan tugas mereka dalam persekutuan ini. Dan mereka melakukannya dalam 3 cara. Pertama, para nabi ini terus melancarkan tuduhan kepada bangsa Israel yang telah melanggar perjanjian tersebut. Pelanggaran mereka pada umumnya mencakup penyembahan berhala, persekutuan dengan bangsa-bangsa lain beserta dewa-dewa mereka, dan perlakuan yang tidak adil terhadap orang miskin. Jadi para nabi ini bertindak seperti pengacara dalam perjanjian. Benar. Dan yang kedua, para nabi ini mengajak bangsa Israel untuk bertobat, yang artinya berbalik. Mereka bicara tentang belas kasihan Allah yang akan mengampuni mereka jika mereka mau mengakui kesalahan dan mengubah cara hidup mereka. Namun, bangsa Israel dan para pemimpinnya tetap tidak berubah. Mereka malah menjadi tambah buruk. Dan inilah yang membawa kita kepada cara ketiga yang dilakukan para nabi untuk mempertegas perjanjian ini. Mereka memberitahukan konsekuensi dari melanggar perjanjian yang mereka sebut sebagai Hari Tuhan. Oh ya, hari kiamat, penglihatan tentang akhir zaman. Ya, semacam itulah. Para nabi ini pada umumnya menekankan bagaimana Allah akan menegakkan keadilan di atas kejahatan bangsa Israel dan bangsa-bangsa kejam lainnya di sekitar mereka. Dan ketika sedang menjelaskan peristiwa ini, para nabi ini seringkali menggunakan gambaran tentang alam semesta. Gambaran alam semesta? Ya, seperti Yeremia. Ia menggambarkan pembuangan orang Israel ke Babel sebagai kehancuran ciptaan Allah. Bumi kembali ke dalam kekacauan dan ketidakteraturan, tanpa cahaya, tanpa binatang ataupun manusia. Atau seperti Yesaya, yang menggambarkan kejatuhan Babel sebagai kehancuran alam semesta. Bintang-bintang berjatuhan dari langit, matahari menjadi gelap. Bagi para nabi, saat Allah bertindak mendatangkan keadilan dalam sejarah manusia, itulah yang disebut sebagai Hari Tuhan. Jadi para nabi tidak bicara tentang akhir zaman. Tunggu, banyak sekali yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Gambaran alam semesta ini menunjukkan bagaimana peristiwa-peristiwa penting pada zaman mereka selaras dengan kisah yang lebih besar tentang misi Allah untuk menjatuhkan setiap bangsa yang jahat dan kejam untuk selama-lamanya. Para nabi ini memikirkan tentang masa kini dan masa depan. Itu sebabnya dengan gambaran alam semesta, mereka dapat menyampaikan keduanya pada saat yang bersamaan. Baiklah, jadi di zaman apapun kita hidup, kalau kita hidup sebagai bagian dari Babel, hari Tuhan bisa menjadi kabar buruk buat kita. Tetapi bisa menjadi kabar baik kalau kita hidup menanti-nantikan kerajaan Allah. Hari Tuhan merujuk kepada kembalinya orang-orang buangan ke Yerusalem. Dan sekali lagi, para nabi menggunakan puisi tentang alam semesta untuk menggambarkannya. Mereka menyaksikan Yerusalem baru seperti Taman Eden yang baru, di mana semua umat manusia hidup dengan damai bersama manusia lainnya dan juga dengan para hewan. Lalu muncullah Raja Mesias baru yang memulihkan kerajaan Allah di tengah-tengah ciptaan yang baru ini. Indah sekali. Jadi itulah 3 tema dalam kitab para nabi. Para nabi ini pasti sosok pembicara yang sangat hebat dan meyakinkan. Ya, sebagian dari mereka memang demikian. Tetapi ada juga nabi-nabi yang hidupnya terasing. Mereka sering melakukan aksi-aksi simbolis yang aneh di depan umum untuk menyampaikan pesan mereka.
Seperti Yeskiel yang berbaring di tanah dan membuat model kota Yerusalem yang diserang oleh bangsa Babel. Atau seperti Yesaya yang berjalan telanjang selama 3 tahun untuk melambangkan betapa hinanya pembuangan. Jadi, apakah orang-orang menaruh perhatian pada mereka? Tidak juga. Kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana para nabi menjadi kaum minoritas yang biasanya dijauhi oleh para pemimpin Israel. Dan tulisan-tulisan mereka menjadi semacam literatur perlawanan. Banyak orang yang mengabaikan mereka. Sampai ketika peringatan mereka menjadi kenyataan dalam pembuangan di Babel, Barulah orang-orang mulai memperhatikan perkataan para nabi. ya, karya para nabi yang mula-mula ini kemudian diwariskan kepada para nabi berikutnya yang kurang dikenal, yang telah mempelajari tulisan-tulisan ini dengan sungguh-sungguh. Merekalah yang telah menyusun kitab suci bahasa Ibrani yang kita kenal, termasuk kitab para nabi. Oke, ada 15 kitab yang termasuk dalam kitab para nabi. 3 yang paling besar adalah kitab Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel. Lalu ada kumpulan 12 karya para nabi yang lebih kecil, yang disatukan dalam satu gulungan kitab. Dalam setiap kitab ini, kita dapat membaca tentang kisah para nabi beserta puisi dan penglihatan mereka, yang semuanya disusun untuk menampilkan sejarah Israel dalam gambaran alam semesta, bagaimana Allah dapat mengubah kisah tragis kegagalan dan pembuangan mereka, Menjadi kisah pengharapan dan pemulihan bagi segala bangsa. dan sepasang pesan yang mengandung peringatan dan juga pengharapan itulah yang sangat diutamakan oleh para nabi. Dan pesan itulah yang masih perlu kita dengar sampai hari ini.